Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini insya-Allah saya akan membaca sebuah kitab qiraat dalam riwayat As-Susi min qiraati Abi Amr Al-Basri. Itu qiraat Abi Amr Al-Basri riwayat As-Susi min tariqi Syatibiyah, dalam riwayat Asy-Syatibiyah, dalam Tariq Asy-Syatibiyah. Kitab ini disusun oleh Syekh Taufiq Ibrahim Dobro, seorang ustaz, mudarris, dosen ilmu tajwid dan qiraat, merupakan ustaz pengajar ilmu tajwid dan qiraat di Masjid Husaini Al-Kabir. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya Rabb. Pada kesempatan pertama kali ini saya akan membaca bentuk-bentuk perbedaan antara riwayat Hafaz dan riwayat As-Susi beserta penjelasannya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Di sini ada al-ayat, kemudian riwayat hafaznya bagaimana membacakannya, kemudian al-bayan bagaimana penjelasannya, dan bagaimana kita membaca qiraat riwayat As-Susi. Baik, pada surah Al-Fatihah ada dua tempat perbedaannya. Yang pertama pada Ar-Rahimi Malik, dengan ayat yang keempatnya adalah Malik. Bagaimana cara membacanya? Idghamul mim fil mim, mengidghamkan mim yang pertama dengan mim yang kedua, mislaini kabir, dengan idgham mislain kabir dan idgham kabir atau idgham kabir, mengidghamkan huruf yang berharakat pertama dengan huruf yang berharakat yang kedua. Wa yajuzu fi harfil mad, dan boleh pada huruf mad salasatul arid lil idgham, dengan tiga wajah membacanya. Arid karena hal itu disebabkan diidghamkan, karena ada idgham. Membacanya bagaimana? Yang pertama qasar, membaca dua harakat. Yang kedua tawassut, membaca empat harakat. Dan yang ketiga membaca dengan isba', 6 harakat. Ini dikaitkan karena sudah menjadi mad lazim. Maka pada kalimat itu diidghamkan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Malik. Maka kita baca dengan tiga bentuk, yaitu Ar-Rahim Malik, Ar-Rahim Malik, Ar-Rahim Malik. Jadi tiga wajah. Kemudian pada ayat keempatnya Malik Yaumiddin, pada kata Malik, ma itu dibaca dengan pendek, duna alifin, tanpa ada alif, sehingga Malik. Inilah riwayat As-Susi yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Kita lanjut membaca surat Al-Baqarah. Fihi hudan, kalau diwasalkan maka kita baca dengan idghamul ha fil ha, ya, dibaca idgham kabir sehingga bisa tiga wajah, qasar, tawassut dan isba'. Fi huda, fi huda, fi huda. Kemudian pada ayat yang ketiga yu'minun, ibdalul hamzati wawan maddiyah, ditukar hamzah itu dengan waw, hamzah pada yu'minun. Ini seterusnya nanti kasusnya. Maka ditukar hamzah dengan waw mad, yaitu mad tabi'i, mad asli, yu'minun. Begitu juga pada ayat yang keempat
yu'minun dibaca yu'minun. Pada ayat yang ke-6 anzartahum tashilul hamzati tsaniyah. Hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil, iaitu dibaca antara hamzah dan alif ma'al idkhal, dengan memanjangkan hamzah yang pertama. Jadi kita baca anzartahum. Kemudian pada ayat yang ke-6 iaitu yu'minun, sebagaimana kasus yang di atas dibaca dengan yu'minun. Itu juga pada ayat yang ke-7 absarihim. Pada ayat ini dibaca dengan imalatu fathatus sad wal alif, dengan membaca imalah fathah sad dan alif, sehingga kita baca absarihim. Pada ayat yang ke-8 bimuminin, ibdalul hamzah wawan maddiyan, dan menukarkan hamzah itu waw mad dengan bimuminin. Pada ayat yang ke-9 yakhda'una, dhammul ya itu didomahkan, wa fathul kha, dan fathahkan kha, wal alifu ba'daha, dan alif setelahnya, wa kasrid dal, dan dan kasrahkan dal, sehingga kita baca yukhadi'una. Pada ayat yang ke-10 iaitu yakdzibun, bagaimana kita membacanya? Iaitu dhammul ya didomahkan ya, wa fathul kaf, dan difathah kaf, wa tasdidul zal, dan ditasdidkan zal, sehingga kita baca yukadzibun. Pada ayat yang ke-11 wa iza qila lahum, ini ada dua, sama cara membacanya. Bagaimana bentuk penjelasannya? Idghamul lam fil lam, ya, dengan tiga wajah tadi, mengidghamkan lam pertama dengan lam yang kedua dengan idgham kabir, dengan tiga wajah membacanya, tiga wajah madnya, yaitu qillahum qillahum qillahum. Pada ayat 13 anu'minu, ini ibdalul hamzati wawan maddiyan, sehingga dibaca dengan anu'minu. Pada ayat yang ke-13 as-sufaha'u ala, ini kalau diwasalkan hamzah pertama, ya, ayat terakhir pada as-sufaha dengan hamzah yang pada ala ini jika diwasalkan, maka cara membacanya adalah ibdalul hamzati tsaniyah wawan maftuha, menukarkan hamzah yang kedua itu waw yang berharakat fathah. Jadi kita baca as-sufaha wala. Pada ayat yang ke-19 bil kafirin, imalati fathatil kaf wal alif, dibaca dengan imalah, sehingga dibaca dengan bil kafirin. Pada ayat 20 la zahaba bisam'ihim, idghamul ba fil ba, diidghamkan ba dengan ba, sehingga kita membacakannya la zahab bisam'ihim. Kemudian pada ayat yang ke-20 wa absarihim dibaca dengan imalah seperti yang imalatul fathih sad wal alif, sehingga dibaca wa absarihim. Pada ayat 21 allazi khalaqakum, ini diidghamkan qaf fil kaf, diidghamkan qaf pada kaf dengan idgham kamilan, dengan idgham yang sempurna, sehingga kita baca dengan khalaqkum. Pada ayat 22 ja'ala lakum, idghamul lam fil lam, sehingga kita baca ja'alakum. Pada ayat 23 fa'tu, ibdalul hamzah alifan, sehingga kita baca fa. Pada kalimat lil kafirin, yaitu imalatu fathil kaf wal alif,
lil kafirin. Pada ayat 29 wa huwa, pada ayat ini iskanul ha sehingga kita baca wahwa. Pada ayat yang ke-30 qala rabbuk, idghamul lam fi ra, diidghamkan lam pada ra. Ini idgham yakni kabir, ya, dengan kita baca 3 wajah, iaitu qasar, tawassut dan isbah. Qal rabbuk, qal rabbuk, qal rabbuk. Pada kalimat wa nahnu nusabbih, maka pada bentuk ini idghamun nuni fil nun bi gunnah, mengidghamkan nun pada nun dengan gunnah, dengan mendengungkan, sehingga kita baca wa nahnu nusabbih, wa nahnu nusabbih. Pada ayat yang ke-30 laka qal, ini diwasalkan, maka idghamul kaf fil qaf, sehingga kita baca laqal. Pada ayat yang ke-30 juga a'lamu ma, dalam hal ini idghamul mim fil mim bi gunnah, dengan idghamkan mim pada mim dengan gunnah, sehingga kita baca a'lam. Kemudian pada ayat yang ke-31 haula'i in kuntum, ini ha ini dibaca dengan qasar, iaitu 2 harakat, sementara ula iaitu pada mad muttasil ini kita wasalkan dengan hamzah, iaitu bertemu dengan hamzah ing, 2 hamzah yang mutafaq, 2 berharakat kasrah kedua-duanya, maka kita baca isqatul hamzatil ula, ya, hamzah yang pertama itu dibuang, tidak dibaca waslan ketika wasal. Wa fil maddi wajhan, dan madnya kita baca dengan 2 wajah, yang pertama qasar wa huwal muqaddam awit tawassut, dan yang kedua dengan tawassut. Haulain qasar, haulain, ini adalah dengan baca tawaf. Kemudian pada ayat 33 inni a'lam, fathul ya waslan, ya pada inni yaitu dipatahkan, sehingga kita baca inni ya a'lam ketika wasal. Kemudian pada wa a'lamu ma, idghamul mim fil mim, mengidghamkan mim pada mim, wa a'lam ma. Kemudian pada kalimat al-kafirin, imalatu fathatil kaf wal alif, sehingga kita baca dengan al-kafirin. Ini pada ayat yang ke-34. Kemudian pada ayat yang ke-35 haitsu syi'tuma, bacanya idghamuz za fi syin, mengidghamkan za pada syin, wa ibdalul hamzati ya'an, dan menggantikan hamzah dengan ya, sehingga kita baca haisituma dengan 3 wajah juga, haisituma, haisituma. Jadi 2, 4 dan 6 harakat. Pada ayat yang ke-37 ada mumin, idghamu mim fil mim, sehingga kita baca adam min. Pada ayat yang ke-37 innahu huwa, maka di sini kita idghamkan idghamul ha fil ha, mengidghamkan ha yang pertama pada ha yang kedua, sehingga kita membaca innah huwa. Pada ayat yang ke-38 ya'tiyannakum, kita ibdalu hamzatil
al-alifan, kita gantikan hamzah itu dengan alif sehingga kita baca yatiyanna. Ayat yang ke-39 an-nar, an-nari, imalatul fathil nun wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif sehingga kita baca an-nir. Kemudian ayat yang ke-44 atamuruna, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca atamuru. Pada ayat yang ke-48 yuqbalu, itta'i badulul ya, dibaca ya itu ditukar dengan ta, iaitu itta'i badul ya dengan ta sebagai pengganti daripada ya sehingga kita baca tuqbalu. Pada ayat 48 yuqadu, ibdalul hamzati wawan, hamzah ditukar dengan waw menjadi yuqad. Pada ayat 49 pada kalimat wa yastahyuna nisaakum, ini idghamu nuni fi nun, idghamkan nun dengan nun sehingga sama dengan hukumnya itu kita baca mat itu dengan qasar, tawassut dan isbah. Wa yastahyun nisaakum, wa yastahyun nisaakum, wa yastahyun nisaakum. Pada ayat 51 wa'adna, hazfu alif sehingga kita baca, dibuang alif sehingga kita baca wa'adna. Pada ayat 51 Musa dibaca dengan bitaklil, dengan taklil ya, sehingga kita baca Musa. Pada ayat 51 ittakhadtum, idghamul zal fi ta, diidghamkan zal dengan pada ta sehingga kita baca ittakhadtum, ittakhadtum. Pada ayat 52 ba'di dzalik, idghamul dal fil zal, diidghamkan dal pada zal sehingga kita baca ba'dzalik, ba'dzalik. Pada kalimat Musa ini ada dua tempat, pada ayat 53 dan 54 dibaca dengan taklil seperti di atas, yaitu Musa. Kemudian ayat yang ke-54 bari'ikum ma'an, yaitu ada dua tempat bacaan seperti ini dalam ayat itu. Iskanul hamzah, disukunkan hamzah, wala ibdal fihi ma, dan tidak ada ibdal, sukun saja. Barikum. Ayat 54 innahu huwa, idghamul ha fil ha, diidghamkan ha pertama dengan ha yang kedua sehingga kita baca inna huwa. Ya Musa, ini dibaca dengan taklil, yaitu ya Musa. Pada ayat yang 55 nu'mina laka lan nu'mina laka, ini dibaca dengan ibdalul hamzati wawan, menukar hamzah waw dengan waw, wa idghamun nuni fil lami bila gunnah, dan diidghamkan nun pada lam bila gunnah tanpa ada gunnah. Nu'millaka, numillaka, numillaka, ya, diganti hamzah itu dengan waw mad, numillaka. Pada ayat 55 pada kalimat nara, narallah, pada kalimat nara waslan, ketika kita waqfan, kita waqaf, imalah dengan baca imalah wajhan wahidan, jadi dibaca dengan imalah nare. Waslan, ketika wasal bisa dengan wajah yang pertama yaitu al-fatah ke hafaz dengan baca fatah, narallah seperti hafaz, wa huwal muqaddam, itulah yang paling utama ya, narallah. Atau dibaca dengan imalah ma'atafkhimil lam lafzul jalalah, narillah. Atau yang ketiga
imalah ma'a tarqiq lamil jalalah, narillah. Jadi ada 3 wajah kita membaca ini. Pada ayat 57 wasalwa bitaqlil, sehingga kita baca wasalwa. Pada ayat yang ke-58 haitsu syi'tum idgham adz-dza fi syin wa ibdaluhuma wa ibdalul hamzah ya'an, dan menukarkan hamzah dengan ya, sehingga kita baca juga ini dengan 3 bentuk, iaitu qasar, tawassut dan isba'. Haisyitum Pada ayat yang ke-58 naghfir lakum, kita baca idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam, sehingga kita baca naghfir lakum. Pada ayat 59 qila lahum, idghamu lami fil lam, sehingga kita baca qil lahum, 2 harakat qasar, qil lahum, tawassut, qil lahum. Kemudian pada ayat 60 Musa dibaca dengan taklil Musa. Begitu juga pada ayat 61 ya Musa. Pada ayat 61 juga alaihimudzillah. Ini cara membacanya kasril mim waslan, ketika wasal mim itu dibaca dengan kasrah, sehingga kita baca alaihimidzillah. Ayat ke-64 ba'di zalik idghamul dal fi dzal, sehingga kita baca ba'dzalik. Pada ayat yang ke-67 Musa, ya imalah Musa. Pada ayat yang ke-67 ya'murukum bi ibdalil hamzati alifan wa iskanur ra, menukarkan hamzah dengan alif dan sukunkan ra, sehingga kita baca ya'murukum. Pada ayat yang ke-67 huzuwan, kita baca ibdalul wawi hamzah, menukar waw itu dengan hamzah, sehingga kita baca huzua. Pada kalimat ayat 68 tu'marun, ibdalul hamzah wawan, sehingga kita baca tu'marun. Pada kalimat ayat 71 jita, ibdalul hamzah ya'an, sehingga kita baca jita. Pada ayat yang ke-72 faddaratum, ibdalul hamzah alifan, hamzah ditukar dengan alif, sehingga kita membaca faddaratum. Pada ayat 73 al-mauta, kita baca dengan taklil mauta. Pada kalimat ayat 74 ba'di zalik idghamul dal fi dzal, sehingga mengidghamkan dal kepada zal, sehingga kita baca ba'dzalik. Pada ayat yang ke-74 fahiya iskanul ha, mensukunkan hak, sehingga kita baca fahya. Kemudian pada ayat yang ke-75 yu'minu, dibaca dengan ibdalul hamzah wawan, sehingga dibaca yu'minu. Pada ayat yang ke-77 ya'lamu ma, idghamul mim fil mim bi gunnah, diidghamkan mim dengan gunnah, sehingga kita baca ya'lam ma. Selanjutnya pada ayat yang ke-79 al-kitaba bi aidihim, idghamul ba fil ba, diidghamkan ba dengan ba, ini idgham kabir, sehingga dibaca dengan 3 wajah tadi, qasar. Al-kitab bi aidihim atau tawassut, al-kitab bi aidihim atau isba',
al-kitab biaidi. Ayat yang ke-80, attakhadhtum, idghamul zal fi ta, diidghamkan zal pada ta sehingga kita baca ittakhadtum. Ayat yang ke-81, an-nari, ini ra-nya kasrah dibaca dengan imalah fathun nun wal alif sehingga kita baca an-nir. Pada ayat yang ke-83, Israilala, ini diidghamkan idghamul lami fil lam, diidghamkan lam pada lam sehingga kita baca Israila dengan 3 wajah besar. Israil, Israila tawassut, kemudian kita baca dengan isbah Israila. Kemudian pada ayat yang ke-83, al-qurba dibaca dengan bitaklil qurba. Pada ayat yang 83, az-zakata summa wajahan, ada 2 wajah, idghamut ta fi tsa al-muqaddam. Ini yang didahulukan, itu mengidghamkan ta dengan sa sehingga kita baca az-zakat summa bitawas qasar, az-zakat summa tawassut, az-zakat summa bil isbah. Jadi bisa diidgham dengan idgham kabir dengan 3 wajah atau dengan izhar seperti hafaz, yaitu az-zakata summa. Pada ayat yang ke-84, diyarikum, imalatu fathil ya wal alif, dibaca imalah fathah ya dan alif sehingga kita baca diyarikum. Begitu juga diyarihim, diyarihim diimalahkan. Kemudian pada kalimat ayat yang ke-85, tadhaharuna, tasdidul dha, za itu ditasdidkan sehingga kita baca tadhaharuna. Pada ayat yang ke-85, ya'tukum, ibdalul hamzah alifan sehingga kita baca hamzah ditukar alif sehingga kita baca yatu. Pada ayat yang ke-85, usara, imalah fathur ra wal alif, dibaca imalah ra itu dan alif sehingga kita baca usari, usari. Pada ayat 85, tafaduhum, fathut ta wa iskanul fa wa hadful alif, iaitu memfathahkan ta, mensukunkan fa dan membuang alif sehingga kita baca tafduhum. Pada kalimat pada ayat yang 85, wa huwa, ya iskanul ha sehingga kita baca wa huwa. Pada ayat 85, afatu minuna, ibdalul hamzah wawan sehingga kita baca afatu minu. Pada ayat yang ke-85, ad-dunya dibaca dengan taklil sehingga dibaca dengan ad-dunya. Pada ayat berikutnya ad-dunya, ad-dunya, Musa, Musa, Isa, Isa. Ini adalah taklil, dibaca dengan taklil. Kemudian yu'minu sama ibdalul hamzah wawan sehingga kita baca yu'minu. Pada kalimat ayat 89, al-kafirin, dibaca dengan imalatu fathul kaf wal alif sehingga kita baca dengan imalah, ya imalah kaf dan alif sehingga kita baca al-kafiri. Ayat yang ke-90, sama ibdalul hamzah ya'an, menukarkan hamzah dengan ya sehingga kita baca bisama. Pada ayat yang ke-90, yunazzila, iskanun nun wa takhfifiz zai ma'a ikhfa, dengan ikhfa.
iaitu mensukunkan nun dan membuangkan tasdid pada fa, pada zai, sehingga tidak ada tasdid, tidak ada lagi yunazzil, ya, hilang tasdidnya, kemudian ma'al ikhfa dan dibaca dengan ikhfa. Yunzila. Pada ayat yang ke-90, walil kafirina, imalah fa wa imalah fathul kaf wal alif, sehingga kita baca walil kafirina. Pada ayat yang ke-91, qila lahum, idghamul lam fil lam, ini idgham kabir, ya, dibaca dengan 3 wajah. Qil lahum, qil lahum, qil lahum. Ayat 91, nu'minu, ya, ibdalul hamzah wawan menjadi numinu, numinu. Pada ayat yang ke-91, wa huwa, iskanul ha menjadi wahwa. Pada ayat yang ke-91 juga, mu'minina, ibdalul hamzah wawan ditukar hamzah dengan waw menjadi mu'minin. Pada ayat yang ke-92, walaqad ja'akum, maka kita baca idghamud dal fil jim, sehingga kita baca walaqad ja'akum. Pada ayat yang 92, Musa dibaca dengan taklil, Musa. Pada ayat 92 juga, bil bayyinati summa, bil bayyinati summa, idghamut ta fi sa, diidghamkan ta dengan sa, ya, bil bayyinati summa, 2 harakat, bil bayyinati summa, tawassut, bil bayyinati summa. Pada ayat 92 juga, ittakhadtumu, idghamul zal fit ta, diidghamkan zal pada ta, sehingga kita baca ittakhadtum. Kemudian pada ayat yang ke-93, qulubihimul ijl, ini kasril mim waslan, kalau wasal mim itu dikasrahkan, sehingga kita baca qulubihimil ijl. Pada ayat 93, bi'sama, ibdal hamzah ya'an menjadi bisama. Ayat 93, ya'murukum, ibdal hamzah menukar hamzah alifan dengan alif, wa iskanu ra, dan sukunkan ra, sehingga kita baca ya'murukum. Ayat 93, mu'minin, dibaca ibdalul hamzah wawan, sehingga dibaca mu'minin. Busyra, pada ayat yang ke-97, wa busyra, imalatul fathir ra, dan dengan imalah fathah ra wal alif dan alif, sehingga kita baca busyre. Ayat yang ke-97, lil mu'minina, ibdalul hamzatil wawan, ditukar hamzatul waw menjadi lil mu'minina. Pada ayat 97, lil kafirina, imalah fathul kaf, imalah fathatil kafi wal alif, diimalahkan fathah kaf dan alif, sehingga kita baca lil kafirina. Pada ayat 100, yu'minuna, ibdalul hamzah wawan, ditukar hamzah dengan waw jadi yu'minun. Ayat 102, istarahu, imalatu fathatir ra'i wal alif, dibaca imalah ra dan alif, sehingga kita baca istarihu, istarihu.